Lutung Kasarung. Alkisah, di sebuah kerajaan, ada dua orang putri yang sangat cantik. Mereka adalah Purbasari dan Purbararang. Purbasari memiliki sifat baik hati dan penyabar, sedangkan Purbararang memiliki sifat selalu iri dan ingin menang sendiri. Suatu hari, sang raja, Prabu Tapa, memanggil mereka berdua untuk menunjuk salah satunya sebagai penggantinya memimpin kerajaan. Kemudian, dipilihlah Purbasari untuk melanjutkan tahta kerajaan. Purbararang sangat marah karena ia merasa putri sulung yang berhak menggantikan ayahnya. Kemudian, ia mendatangi tukang sihir untuk mencelakai adiknya. Keesokan harinya, Purbasari terkejut melihat sekujur tubuhnya dipenuhi bintik hitam. Purbararang murka dan mengusirnya dari istana. Ia berkata, Purbasari, kau tidak pantas menjadi ratu. Lihat saja tubuhmu, aku akan mengasingkanmu ke hutan. Purbasari pun diusir dari istana. Dan Purbararang menggantikan posisinya sebagai ratu kerajaan. Purbasari dibawa jauh ke dalam hutan oleh pengawal atas perintah Purbararang. Di hutan, Purbasari ditemani oleh seekor kera bernama Lutung Kasarung. Sementara itu, Purbararang hidup mewah di istana. Suatu malam, Lutung Kasarung bersemedi memohon kesembuhan untuk Purbasari. Keesokan harinya, tercipta sebuah telaga suci di tengah hutan dengan ajaib. Lutung Kasarung kemudian membawa Purbasari ke telaga itu dan menyuruh Purbasari mandi di telaga itu. Maka kulit Purbasari menjadi cantik kembali, bahkan lebih indah dari sebelumnya. Lutung Kasarung merayakan kesembuhan Putri Purbasari bersama teman-temannya. Purbasari kini menjadi ratu untuk keluarga barunya. Lutung Kasarung pun mengajak Purbasari ke suatu tempat. Ternyata ada istana megah di tengah hutan. Istana itu dibangun oleh Lutung Kasarung bersama teman-temannya. Sementara itu di istana, Purbararang memerintah dengan egois dan sewenang-wenang. Akibatnya, banyak prajurit yang meninggalkan istana dan kabur ke hutan. Mereka bergabung di istana baru Purbasari. Purbasari sangat senang karena keluarga kerajaannya telah kembali. Mengetahui hal itu, Purbararang sangat murka. Purbararang bersama tunangannya, Indrajaya, pergi ke hutan menemui Purbasari diiringi pengawal. Mereka pun sampai di istana Purbasari. Purbararang berkata, Siapa yang memiliki istana ini? Purbasari menjawab, Aku. Purbararang terkejut melihat adiknya kembali mulus dan memiliki istana. Purbararang tak mau kehilangan muka, ia menantang Purbasari bertarung adu panjang rambut. Purbasari menerima tantangan itu. Ternyata Purbasari memiliki rambut lebih panjang dan ialah juaranya. Purbararang tidak mau kalah, ia menantang adu tampan tunangan karena ia yakin Purbasari tidak punya pendamping hidup. Purbasari kemudian membawa Lutung Kasarung dan berkata, Inilah tunanganku. Jadi, tunanganmu kera jelek ini? Kata Purbararang. Lutung Kasarung kemudian bersemedi. Dan tiba-tiba, Lutung Kasarung berubah menjadi lelaki yang sangat tampan. Purbararang syok dan tidak bisa berkata-kata. Ternyata selama ini Lutung Kasarung adalah seorang pangeran yang tampan dan baik hati. Purbararang mengaku kalah dan meminta maaf atas kesalahannya selama ini. Purbasari pun memaafkan Purbararang. Akhirnya Purbararang dan pasukannya kembali ke istananya. Tak lama setelah itu, Purbasari dan Lutung Kasarung menikah dan hidup bahagia di istananya.